Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi huwa alimul ghaibi wa syahadah. Warrahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Berkat kasih sayangnya kita masih diberikan nikmat yang tidak ada batasannya. Di antaranya nikmat lahir dan batin. Nikmat lahir kita masih diberikan kesehatan jasmani, dan nikmat batin kita masih diberikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang kita cinta dan yang kita rindu-rindukan akan akhlak dan kasih sayangnya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Yang terhormat dan Allah muliakan Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan yang terhormat segenap Dewan Guru Pondok Pesantren Qurratu Ain, dan yang saya cintai dan saya banggakan santriwan-santriwati Pondok Pesantren Qurratu Ain. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, berdiri di sini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang memiliki makna dalam bagi kehidupan manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kullu nafsin 'alaiha shadaqah, kullu yaumin talat fi syamsu, famin dzalika an ya'dila bainal isnaini shadaqah. Wa an ya'ina rajula ala dabati fa yahmilu 'alaiha sadaqah wa yarfa'u mata'ahu 'alaiha sadaqah wa yumitu allati 'ani tariqi sadaqah wal kalimatu thayyibah sadaqah wa kullu khutwatin yamshi ila salati sadaqah. Rawahu Ahmad. Setiap jiwa diwajibkan bersedekah setiap hari matahari terbit, maka berbuat adil di antara dua sedekah dan memilihkan seekor binatang untuk dipilih, maka itu adalah sedekah. Menghiasinya adalah sedekah, dan menyingkirkan duri dari jalan merupakan sedekah. Mengucapkan perkataan yang baik adalah sedekah, dan setiap langkah menuju sholat juga adalah sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tadi berbicara urgensi sedekah dalam kehidupan seorang muslim. Bahkan sedekah adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah. Sedekah memiliki makna yang sangat luas. Setiap orang dalam keadaan apa saja dapat melakukannya. Sedekah tidak dibatasi dalam bentuk materi yang hanya orang-orang mampu yang bisa melakukannya. Orang-orang yang tak pun bisa bersedekah dengan perbuatan baik kepada sesama. Tidak dipersoalkan simpatik pada orang lain juga merupakan sedekah. Tidak dipersoalkan penting ialah hasrat dan niat yang suci untuk mengukir jasa baik dalam hidup ini. Begitulah Islam mendidik manusia dengan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, ajaran tentang sedekah dalam Islam mengisyaratkan betapa luasnya lapangan amal kebajikan, di mana setiap orang dapat berpartisipasi di dalamnya. Sedekah merupakan sumber kebajikan yang berfungsi menjalin hubungan sesama manusia berlandaskan rasa empati, kasih sayang, dan persaudaraan. Memberi adalah sumber kebahagiaan, dan seorang muslim akan merasa bahagia jika dapat membahagiakan orang lain dengan apa yang ada pada dirinya. Disitulah nilai hidup yang sejati bagi seorang muslim. Diriwayatkan oleh Tabrani bahwa suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bertakwa, mengajak kepada kebaikan serta melarang kepada kemungkaran dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Tabrani. Dalam Al-Quran dinyatakan balasan kebajikan tiada lain ialah kebajikan pula. Kebajikan yang dilakukan manusia dalam hidup ini seringkali dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keikhlasannya. Kalaupun tidak semuanya diperoleh balasan di dunia, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya balasan yang sempurna di akhirat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bertakwa dan mengajak kepada kebaikan serta melarang kepada kemungkaran dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Tabrani. Dalam Al-Quran dinyatakan balasan kebajikan tiada lain ialah kebajikan pula. Kebajikan yang dilakukan manusia dalam hidup ini seringkali dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sesuai dengan keikhlasannya, walaupun tidak semuanya diperoleh balasan di dunia, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang sempurna di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asrun amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang datang dengan membawa satu kebajikan, maka baginya pahala 10 kali lipat. Barang siapa datang dengan membawa satu kejahatan, maka tidak dia balasi lebih dari kejahatan yang sama. Dunia takkan dizalimi sedikit pun. Quran surat Al-An'am ayat 160. Seorang muslim yang baik adalah yang mampu dan bisa menjadi pemuka kebajikan dan dimanapun ia berada, karena kebajikan adalah pintu menuju surga. Hal ini telah diingatkan Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Rawahu Muslim. Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan dan kebajikan akan mengantar kepada surga. Hadis riwayat Muslim. Ada sebuah ilustrasi yang sangat indah yang digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan urgensi kebajikan sebagai penjaga dari panasnya api neraka. Beliau bersabda yang artinya, takutlah kalian dengan siksa neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Maka apabila kalian tidak menemukannya, cukuplah dengan perkataan yang baik. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengungkapkan kelebihan amal jariah di antara seluruh jenis kebajikan dalam Islam, yaitu pahalanya tetap mengalir walaupun orang yang melakukannya telah meninggal dunia. Sabda Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata'anhu 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafi'u bi aw waladin shalih yad'u lahu." Rawahu Muslim. Apabila meninggal anak Adam, maka terputus amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Suatu hal yang penting untuk direnungkan bahwa Islam memberi prioritas terhadap amal jariah, yaitu amal kebajikan yang memberi manfaat lebih lama dan lebih luas dalam konteks kehidupan dunia. Semua amal jariah memang berkaitan dengan kehidupan sosial dan kemanusiaan, akan tetapi kenapa sebagian besar umat Islam saat ini tertinggal dibanding umat lain di bidang kemajuan sosial, ekonomi, dan teknologi? Penyebabnya antara lain karena umat Islam kurang memberi perhatian pada amal jariah. Umat Islam di abad kejayaan masa lalu bisa tampil memimpin peradaban dunia karena ditopang oleh akidah yang kokoh dan amal jariah yang luas. Bagi seorang muslim, setiap saat hari hidupnya memberikan kesempatan dari hidupnya merupakan kesempatan bagi seorang muslim untuk beribadah dan berbuat baik. Hidup yang bermakna adalah hidup yang memberi manfaat kepada orang lain. Setiap muslim harus sadar bahwa seluruh perbuatan dan kerja kita di dunia ini tidak akan hilang begitu saja ditelan masa, tapi semuanya ditulis dalam buku catatan amal yang akan diterima secara terbuka ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Seorang muslim harus dapat mengelola dunia untuk kepentingan akhirat. Kata Imam Al-Qurtubi, sungguh tepat kita renungkan ungkapan Ali Syariati, pemikir muslim asal Iran, dalam bukunya Humanisme Antara Islam dan Madhab Barat. Seorang yang soleh tak akan dibiarkan sendiri oleh kehidupan. Kehidupan akan menggerakkannya dan zaman akan mencatat amal baiknya. Demikianlah pidato yang singkat ini, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Tetaplah bersemangat dalam menuntut ilmu dan teruslah menebarkan kebaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.